Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang sering diam-diam muncul di hati banyak lansia. Kalau sekarang saya hidup sendiri, masih bisakah saya bahagia dan sehat? Pertanyaan ini wajar, manusiawi, dan tidak perlu disangkal. Hidup sendiri di usia tua seringkali bukan pilihan, melainkan perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Banyak orang mengira, kebahagiaan di usia senja hanya milik mereka yang rumahnya ramai. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada lansia yang hidup bersama anak, tapi hatinya sepi. Ada pula yang hidup sendiri, namun jiwanya tenang. Perbedaannya bukan pada siapa yang tinggal bersama kita, melainkan bagaimana kita menjalani hari-hari dengan kebiasaan yang tepat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu saat ini menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau daerah lainnya? Jika berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar. Anggap saja ini seperti kita saling menyapa di beranda rumah, agar tak terasa sendirian. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang tinggal sendiri sejak anak-anaknya merantau. Rumahnya kecil dan sederhana. Namun setiap pagi, beliau membuka jendela, menyapu pelan, lalu duduk sambil minum air hangat. Ketika ditanya apakah beliau kesepian, ia tersenyum dan berkata, "Tidak, saya hanya hidup lebih pelan." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh hati. Di usia tua, tubuh memang berubah. Tenaga berkurang, langkah melambat. Namun justru di fase inilah kita diberi kesempatan untuk hidup lebih sadar. Lebih memperhatikan tubuh, pikiran, dan perasaan sendiri. Kesehatan lansia bukan hanya soal obat dan dokter, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap hari. Melalui video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan lansia agar tetap bahagia dan sehat di usia tua meski hidup sendiri. Semua akan disampaikan dengan bahasa yang ringan, contoh nyata, dan kisah yang dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa menjadi teman yang menenangkan, sekaligus pengingat bahwa usia senja tetap bisa dijalani dengan penuh makna. Bapak dan Ibu, kebiasaan pertama yang sangat menentukan kebahagiaan dan kesehatan lansia yang hidup sendiri adalah menjaga ritme hidup yang teratur. Bangun pagi di jam yang hampir sama, makan tidak terlalu siang, dan tidur tidak larut malam. Kedengarannya sederhana, tetapi bagi tubuh di usia senja, keteraturan adalah penopang utama keseimbangan fisik dan batin. Banyak lansia yang tanpa sadar kehilangan pola hidup setelah tinggal sendiri. Bangun sering kesiangan karena tidak ada yang membangunkan, makan hanya saat lapar, dan malam sulit tidur karena siang terlalu banyak berbaring. Lama-kelamaan tubuh terasa lemas, pikiran mudah gelisah dan hati pun cepat merasa kosong. Bukan karena usia, melainkan karena tubuh kehilangan arah waktu. Saya teringat kisah seorang bapak berusia 74 tahun yang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Dulu beliau sering mengeluh pusing dan cepat capek. Setelah diperiksa, tidak ada penyakit serius. Dokter hanya berpesan agar beliau hidup lebih teratur. Sejak itu ia membiasakan bangun pagi, mandi, sarapan ringan, lalu duduk di teras menikmati udara segar. Perlahan keluhan berkurang dan wajahnya kembali cerah. Tubuh lansia bekerja seperti jam tua yang berharga. Ia tidak bisa dipaksa berlari tetapi akan berjalan baik jika ritmenya dijaga. Keteraturan membantu jantung berdetak lebih stabil, pencernaan lebih lancar, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Pikiran pun terasa lebih tenang karena hari dijalani dengan alur yang jelas. Ritme hidup tidak harus kaku dan melelahkan. Tidak perlu jadwal rumit. Cukup pola sederhana yang berulang setiap hari. Pagi untuk merapikan rumah, siang untuk istirahat, sore untuk bergerak ringan atau membaca, dan malam untuk menenangkan diri. Dengan cara ini, meski hidup sendiri, hari tetap terasa penuh dan bermakna. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, izinkan saya menyampaikan ajakan kecil dari hati. Bila bagian ini terasa bermanfaat, simpanlah sebagai pengingat untuk diri sendiri. Dan jika berkenan, tuliskan di kolom komentar kebiasaan sederhana apa yang membantu Anda menjalani hari dengan lebih tenang. Cerita kecil itu bisa menjadi penguat bagi sesama lansia. Bapak dan Ibu, kebiasaan kedua yang sering dilupakan lansia yang hidup sendiri adalah menjaga hubungan baik dengan diri sendiri. Banyak orang di usia senja terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau merasa bersalah
karena hidupnya kini berbeda dari yang dibayangkan. Padahal berdamai dengan diri sendiri adalah kunci utama agar hati tetap ringan dan pikiran tidak mudah lelah. Ada lansia yang setiap hari mengulang penyesalan dalam diam, menyesali keputusan lama, kehilangan orang terkasih, atau keadaan yang tak bisa diubah. Semakin sering pikiran berputar ke belakang, semakin berat langkah hari ini. Bukan karena hidupnya buruk, melainkan karena hati tidak diberi ruang untuk menerima keadaan dengan lapang. Saya teringat kisah seorang ibu berusia 69 tahun yang hidup sendiri setelah bercerai di usia senja. Awalnya beliau sering menangis tanpa sebab jelas. Setiap malam pikirannya dipenuhi pertanyaan, mengapa hidup saya berakhir seperti ini? Suatu hari ia mulai menulis satu kalimat sederhana di kertas kecil setiap pagi. Hari ini saya ingin hidup lebih tenang. Kebiasaan kecil itu perlahan menenangkan batinnya. Hubungan dengan diri sendiri juga berarti memberi waktu untuk mendengarkan tubuh dan perasaan. Saat lelah, beristirahat tanpa merasa bersalah. Saat sedih, mengakui perasaan itu tanpa menyalahkan diri. Lansia yang mampu memahami dirinya sendiri cenderung lebih jarang mengalami stres berkepanjangan dan gangguan tidur. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan batin. Ketika hati tenang, tubuh lebih mudah diajak sehat. Tekanan darah lebih stabil, napas lebih teratur, dan pikiran tidak mudah panik menghadapi hari yang sunyi. Menjaga hubungan dengan diri sendiri bisa dimulai dari hal kecil. Berbicara baik pada diri sendiri, bersyukur atas hal sederhana, dan menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Dengan kebiasaan ini, hidup sendiri bukan lagi beban, melainkan ruang tenang untuk mengenal diri lebih dalam. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketiga yang sangat berpengaruh pada kesehatan dan kebahagiaan lansia yang hidup sendiri adalah tetap merawat tubuh dengan penuh perhatian. Banyak lansia berhenti peduli pada diri sendiri karena merasa tidak ada lagi yang melihat atau menemani. Padahal, merawat tubuh bukan untuk orang lain, melainkan bentuk penghormatan pada kehidupan yang masih berjalan. Ada lansia yang mulai jarang mandi tepat waktu, makan seadanya, atau membiarkan tubuh lelah tanpa perawatan ringan. Bukan karena malas, tetapi karena hilangnya semangat. Hari terasa sepi, lalu tubuh ikut dibiarkan. Lama-kelamaan kebiasaan ini membuat badan semakin lemah dan pikiran semakin murung. Saya teringat kisah seorang ibu berusia 73 tahun yang tinggal sendiri di rumah sederhana. Dulu beliau sering sakit-sakitan, bukan penyakit berat, tapi tubuhnya mudah pegal dan lemas. Suatu hari, seorang perawat menyarankan hal sederhana, mandi air hangat, ganti pakaian bersih setiap pagi dan makan dengan duduk tenang. Awalnya terasa sepele, tapi perlahan wajah ibu itu kembali segar, dan senyumnya pun lebih sering muncul. Merawat tubuh memberi sinyal positif pada pikiran. Saat tubuh bersih, rapi dan cukup makan, hati ikut merasa dihargai. Lansia yang merawat dirinya cenderung lebih percaya diri, lebih tenang, dan tidak mudah merasa rendah diri meski hidup sendirian. Perawatan tubuh tidak harus mahal. Tidak perlu pakaian baru atau makanan mewah. Cukup mandi teratur, makan bergizi sederhana, minum air cukup, dan bergerak ringan setiap hari. Hal-hal kecil ini menjaga sendi tetap lentur, pencernaan lancar, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika bagian ini terasa menyentuh, cobalah mulai hari ini dengan satu bentuk perawatan kecil untuk diri sendiri. Dan bila berkenan, tuliskan di kolom komentar kebiasaan sederhana apa yang ingin Anda mulai demi kesehatan di usia senja. Cerita Anda bisa menjadi semangat bagi lansia lain yang sedang belajar mencintai dirinya kembali. Bapak dan Ibu, kebiasaan keempat yang sering menentukan kebahagiaan lansia yang hidup sendiri adalah menjaga rasa bermakna dalam menjalani hari. Banyak lansia merasa hidupnya sudah tidak lagi penting karena tidak bekerja dan tidak lagi sibuk mengurus keluarga. Padahal selama kita masih bernapas, hidup selalu punya arti, sekecil apapun perannya. Ada lansia yang menjalani hari hanya dengan menunggu waktu berlalu. Pagi bangun, siang beristirahat, malam tidur, tanpa tujuan yang jelas. Hari-hari terasa kosong bukan karena sepi, melainkan karena tidak ada sesuatu yang ditunggu atau dikerjakan dengan rasa berarti.
Tanpa makna, pikiran mudah lelah meski tubuh tidak banyak bergerak. Saya teringat seorang bapak berusia 76 tahun yang tinggal sendiri setelah pensiun. Setiap pagi beliau menyiram tanaman kecil di depan rumahnya. Tidak banyak, hanya beberapa pot, namun beliau melakukannya dengan penuh perhatian. Ketika ditanya mengapa masih repot, ia menjawab, "Kalau tanaman ini hidup, saya juga merasa hidup." Kalimat sederhana itu menyimpan makna yang dalam. Menjaga makna hidup tidak harus berupa pekerjaan besar. Bisa lewat merawat tanaman, menyiapkan makanan sendiri, membaca buku, menulis catatan harian, atau membantu tetangga dengan cara sederhana. Aktivitas kecil yang dilakukan dengan niat memberi arti akan membuat hari terasa lebih ringan dan hati lebih tenang. Secara kesehatan, lansia yang merasa hidupnya bermakna cenderung lebih stabil secara emosional. Tekanan darah lebih terjaga, nafsu makan lebih baik, dan pikiran tidak mudah diliputi rasa putus asa. Rasa berguna membuat tubuh dan jiwa saling menguatkan. Makna hidup bukan soal seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa tulus kita menjalaninya. Dengan menemukan satu hal kecil yang membuat hari berarti, hidup sendiri tidak lagi terasa hampa, melainkan menjadi ruang sunyi yang menenangkan dan penuh syukur. Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima yang sangat berpengaruh pada kesehatan lansia yang hidup sendiri adalah menjaga tubuh agar tetap bergerak. Banyak lansia mengira, di usia tua tubuh justru harus lebih banyak diam. Padahal, tubuh yang jarang digerakkan akan lebih cepat lemah, sendi kaku, dan semangat hidup perlahan menurun. Ada lansia yang menghabiskan hampir seluruh hari dengan duduk atau berbaring. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa tidak ada alasan untuk bergerak. Lama-kelamaan, kaki terasa berat, napas pendek, dan tubuh cepat lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan. Diam terlalu lama membuat tubuh lupa caranya bekerja dengan baik. Saya teringat kisah seorang ibu berusia 71 tahun yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya menikah. Setiap sore, beliau berjalan pelan di halaman rumah selama 10 menit. Tidak cepat, tidak jauh, namun dilakukan rutin. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, lama-kelamaan beliau merasa tidurnya lebih nyenyak dan badannya jarang pegal. Senyum pun lebih sering terlihat di wajahnya. Gerak tubuh memberi sinyal kehidupan pada organ dalam. Peredaran darah menjadi lebih lancar, sendi lebih lentur, dan otot tetap terjaga. Bahkan gerakan ringan dapat membantu menjaga keseimbangan, sehingga risiko jatuh di usia senja bisa dikurangi. Tubuh tidak membutuhkan gerakan berat, hanya perlu konsistensi. Menjaga gerak bisa dimulai dari hal sederhana. Berdiri dan berjalan di dalam rumah, peregangan ringan setelah bangun tidur, atau menyapu halaman dengan pelan. Yang penting bukan seberapa kuat, tetapi seberapa rutin. Tubuh lansia menghargai gerakan kecil yang dilakukan dengan sabar. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, izinkan saya mengajak dengan lembut. Jika bagian ini terasa bermanfaat, cobalah mulai hari ini dengan satu gerakan kecil yang nyaman bagi tubuh Anda. Dan bila berkenan, tuliskan di kolom komentar aktivitas ringan apa yang biasa Anda lakukan agar tubuh tetap bergerak. Cerita Anda bisa menjadi penyemangat bagi lansia lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Bapak dan Ibu, kebiasaan keenam yang sering menjadi sumber kekuatan batin bagi lansia yang hidup sendiri adalah menjaga hubungan sosial, meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Banyak lansia merasa sungkan untuk menyapa atau menghubungi orang lain karena takut merepotkan. Padahal, hubungan sosial tidak selalu harus sering dan ramai. Yang penting tetap ada dan tulus. Ada lansia yang berhari-hari tidak berbicara dengan siapapun. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tetapi karena memilih diam. Lama-kelamaan, perasaan terisolasi muncul perlahan. Pikiran menjadi sempit, hati mudah sedih, dan tubuh ikut merespons dengan rasa lelah yang sulit dijelaskan. Saya teringat kisah seorang bapak berusia 75 tahun yang tinggal sendiri di gang kecil. Setiap pagi beliau hanya menyapa satu tetangga saat membuka pintu, sekadar mengangguk dan tersenyum. Tidak lama, sapaan itu berkembang menjadi obrolan singkat. Dari situlah, hari-harinya terasa lebih hidup. Beliau pernah berkata, "Saya tidak butuh banyak teman. Satu senyum saja sudah cukup." Hubungan sosial sederhana membantu menjaga kesehatan mental. Saat merasa diperhatikan, tubuh melepaskan rasa aman. Detak jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan perasaan tidak mudah tertekan.
Bahkan percakapan singkat bisa mengurangi rasa kesepian yang sering tidak disadari oleh lansia yang hidup sendiri. Menjaga hubungan sosial tidak harus keluar rumah jauh-jauh. Bisa dengan menyapa tetangga, menelepon saudara sesekali, atau sekadar berbincang singkat dengan pedagang langganan. Yang penting adalah membuka diri, meski hanya sedikit, agar hati tidak tertutup sepenuhnya. Dengan menjaga hubungan sosial yang sederhana, hidup sendiri tidak lagi terasa sunyi. Ada rasa terhubung, meski tanpa keramaian. Dan di usia senja, perasaan terhubung inilah yang sering menjadi penopang kebahagiaan yang paling tenang. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketujuh yang sangat menentukan kebahagiaan lansia yang hidup sendiri adalah menjaga pikiran agar tetap tenang. Banyak lansia secara fisik terlihat baik-baik saja, namun pikirannya penuh kekhawatiran. Khawatir tentang kesehatan, masa depan, atau merasa sendirian. Pikiran yang terus gelisah pelan-pelan menguras tenaga, tanpa disadari. Ada lansia yang setiap malam sulit tidur bukan karena sakit, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Ingatan masa lalu, rasa takut, dan pertanyaan yang tak terjawab terus berputar. Lama-kelamaan, tubuh ikut lelah, nafsu makan menurun, dan emosi menjadi lebih sensitif. Saya teringat kisah seorang ibu berusia 72 tahun yang hidup sendiri, setelah ditinggal pasangan. Setiap sore, beliau duduk di dekat jendela sambil menarik napas perlahan. Tidak lama, hanya beberapa menit, namun kebiasaan itu membuat pikirannya lebih ringan. Ketika ditanya, ia berkata, "Saya belajar menenangkan pikiran sebelum pikiran melelahkan saya." Menjaga ketenangan pikiran bisa dilakukan dengan cara sederhana. Bernapas dalam, mengurangi terlalu banyak mendengar kabar yang membuat cemas, dan membatasi pikiran negatif yang berulang. Pikiran lansia membutuhkan ketenangan, bukan rangsangan berlebihan. Pikiran yang tenang membantu tubuh tetap sehat. Tekanan darah lebih stabil, detak jantung lebih teratur, dan kualitas tidur meningkat. Saat pikiran tidak terus dibebani, tubuh lebih mudah pulih dan menjalani hari dengan lebih ringan. Sebelum kita masuk ke bagian akhir, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika bagian ini terasa bermanfaat, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menenangkan pikiran Anda. Dan bila berkenan, tuliskan di kolom komentar cara sederhana apa yang biasa Anda lakukan agar hati terasa lebih damai. Pengalaman Anda bisa menjadi penguat bagi lansia lain yang sedang belajar hidup lebih tenang. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai kebiasaan tadi, ada satu benang merah yang perlu kita sadari bersama. Kebahagiaan di usia senja bukanlah hasil dari perubahan besar, melainkan dari penerimaan yang tulus dan kebiasaan kecil yang dijalani dengan sabar. Hidup sendiri memang tidak selalu mudah, tetapi bukan berarti harus dijalani dengan keluhan yang terus-menerus. Banyak lansia merasa lelah bukan karena tubuhnya, melainkan karena hatinya terus melawan keadaan. Ingin hidup seperti dulu, ingin ditemani seperti masa muda, ingin semua kembali seperti semula. Padahal, waktu tidak bisa diputar ulang. Semakin keras kita melawan kenyataan, semakin besar energi yang terkuras. Saya teringat seorang bapak berusia 78 tahun yang pernah berkata dengan tenang, "Sejak saya berhenti bertanya kenapa hidup begini, hati saya justru lebih ringan." Beliau tidak kaya, tidak tinggal bersama anak, tetapi wajahnya teduh. Ia memilih menerima hari apa adanya, lalu mengisinya dengan hal-hal kecil yang ia mampu. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, justru disitulah kekuatan lansia terlihat. Menerima berarti berhenti menyakiti diri sendiri dengan perbandingan dan penyesalan. Saat hati utuh, tubuh pun lebih mudah diajak sehat. Pikiran tidak lagi sibuk melawan, melainkan mulai merawat. Hidup sendiri di usia tua juga memberi ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada keharusan menyenangkan semua orang. Ada waktu untuk mendengarkan tubuh, memahami perasaan, dan menjalani hari dengan ritme yang lebih manusiawi. Segmen ini menjadi pengingat lembut bahwa semua kebiasaan yang kita bahas bukan untuk menjadikan hidup sempurna, melainkan untuk membuat hidup terasa cukup. Dan seringkali, rasa cukup itulah yang menjadi pintu masuk ketenangan sejati di usia senja. Bapak dan Ibu, kita telah berjalan bersama membahas 7 kebiasaan sederhana agar tetap bahagia dan sehat meski hidup sendiri di usia senja. Mulai dari menjaga ritme hidup, berdamai dengan diri sendiri, merawat tubuh,
menemukan makna dalam hari, menjaga gerak, menjalin hubungan sosial sederhana, hingga menenangkan pikiran. Semua kebiasaan ini bukan hal besar, tetapi bila dilakukan dengan sabar, dampaknya sangat terasa. Hidup sendiri bukanlah akhir dari kebahagiaan. Ia hanya bentuk kehidupan yang berbeda. Di dalamnya ada ruang untuk hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menghargai diri sendiri. Banyak lansia yang justru menemukan ketenangan terdalam saat berhenti melawan keadaan dan mulai merawat hari dengan kebiasaan kecil yang penuh makna. Setiap kebiasaan yang dibahas bukan untuk membebani, melainkan menemani. Tidak perlu dilakukan sekaligus. Cukup satu persatu, sesuai kemampuan tubuh dan hati. Bahkan satu kebiasaan kecil yang dijaga dengan konsisten, seringkali lebih menyehatkan daripada niat besar yang tidak dijalani. Usia senja adalah masa menuai, bukan masa menghukum diri. Jika masa lalu terasa berat, biarlah ia menjadi pelajaran, bukan beban. Hari ini masih bisa dijalani dengan damai, selama kita mau bersikap lembut pada diri sendiri dan bersyukur atas napas yang masih diberikan. Jika video ini terasa menenangkan atau memberi sudut pandang baru, anggaplah ini sebagai teman duduk sore hari, bukan sekadar tontonan. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani oleh pembahasan sederhana seputar kesehatan dan ketenangan lansia, silakan ikuti dan berlangganan Kesehatan Lansia TV. Di sini kita belajar bersama menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bermakna. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak hingga akhir. Semoga setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu jalani setelah ini membawa kesehatan, ketenangan, dan rasa cukup dalam hati. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, tetap jaga diri, dan jalani hari dengan pelan namun penuh makna.